informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini bersama saya Dendi Pramana Putra yang akan menemani sahabat inspirasi. Yang akan kita hadirkan adalah sosok inspirator dari Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3. Beliau adalah Dr. Andes Dadi Darmadi MA. Selamat siang Bapak. Selamat siang, apa kabar Mas Dendi? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik, selalu senang kalau ke Yogyakarta. Alhamdulillah. Oke Pak, kita langsung saja Pak perbincangan kita kali ini karena waktunya terbatas juga. Jadi gini Pak, saya belum lama itu mengenal UI3. Belum lama ini Pak, itu kan ternyata di bawah naungan Kementerian Agama juga Pak. Betul. Nah boleh nggak Pak diceritakan sedikit tentang UI3 itu seperti apa Pak? Ya, Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3 itu adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Agama dan memang belum lama berdiri, baru di-SK-kan oleh Presiden Joko Widodo itu pada tahun 2016. Lalu pembangunan fisik infrastrukturnya baru berjalan dari tahun 2018, 2019 begitu ya. Dan syukur alhamdulillah ini tahun ketiga kami sudah mulai berjalan perkuliahan, sudah meluluskan dua gelombang, dua lulusan, kemudian mahasiswanya belum begitu banyak, baru sekitar 400-an orang, tapi ini adalah universitas pasca sarjana. Kami hanya menawarkan prodi S2 dan S3 yang sementara ini baru hanya ada di 4 fakultas. Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Kajian Keislaman, kemudian Fakultas Pendidikan, dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semuanya ada 11 prodi. 11 prodi. Oh iya Pak, mungkin untuk masalah informasi seputar UI3 mungkin nanti kita bisa lanjut di lain waktu, ataupun kita juga nanti bisa secara online ataupun di lain waktu juga. Bisa dilihat di websitenya. Oh siap. ii.ac.id. ID ya siap. Oke ya Pak, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya karena Bapak ini kan jauh-jauh datang ke Jogja. Ya. Nah kita tahu Bapak itu berserta rombongan datang ke sini untuk studi tiru ya Pak tentang pembangunan zona integritas. Betul. Nah kami itu mengetahui bahwa kami ini Kementerian Agama di tingkat kabupaten, sedangkan Bapak itu di tingkat universitas dan skala internasional gitu. Nah kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak beserta rombongan tertarik untuk ke Bantul untuk melakukan studi tiru, dan juga dapat infonya dari mana itu Pak kira-kira? Jadi belum lama ini kami di kampus UI3 itu mendapatkan surat dari Kementerian Agama berupa kepercayaan dari kementerian untuk memasukkan kami UI3 ke dalam program zona integritas, pengembangan zona integritas secara lebih luas lagi di Kementerian Agama. Nah, kebetulan kan kampus kami ini baru, jadi mungkin dari banyak aspeknya itu harus perlu peningkatan, misalnya pengembangan pengawasan, kemudian kepuasan publik, kemudian juga agen perubahan dan lain-lain yang menjadi 6 komponen penting di dalam zona integritas ini. Dan kebetulan memang kami merasa ini kesempatan yang sangat baik ya, gitu. Sehingga kami dalam beberapa bulan terakhir melakukan pertemuan baik di dalam maupun di luar, termasuk mengundang para pakar gitu mengenai pengembangan zona integritas sebagai sebuah budaya di birokrasi atau di lembaga di Indonesia, dan mendapatkan rekomendasi untuk kalau mau melakukan studi tiru itu ke lembaga-lembaga yang memang sudah mendapatkan semacam peringkat gitu ya yang baik. Salah satunya adalah di provinsi Yogyakarta ini ada kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, juga di Kanwilnya. Selain tentu saja ada provinsi Bali ya. Sudah dibahas banyak orang tadi. Berarti mendapat informasi tentang Kementerian Agama Kabupaten Bantul dari pakar zona integritas. Oh, dari pusat langsung dari ya pusat Pak? Langsung, ya. Berarti dari pusat merekomendasikan ke UI3 ke sini gitu ya? Iya betul. Dan ternyata yang kami lihat, yang kami saksikan tadi luar biasa. Saya bilang sama teman-teman tadi, Kabupaten Bantul ini kantor Kemenagnya punya
sistem yang sudah terlembaga cukup baik dan bahkan memang sudah cukup lama ya. Sejak 2015 saya dengar mulainya meskipun ya struggle juga ya gitu kan, nggak langsung mendapatkan apa yang diinginkan, tapi yang kebetulan saya dari kantor media dan komunikasi sangat spesifik melihat bagaimana tim kreatif tadi bekerja ya. Saya bilang sama teman-teman, ini bukan tim kreatif yang mungkin paling canggih yang kita pernah lihat, tapi bekerjanya kok efektif dan efisien ya. Saya kira kita perlu banyak belajar, termasuk bagaimana mengelola kegiatan, terus kemudian live streaming, kemudian video di belakang, di depan, foto terkoneksi dengan wifi, dengan internet langsung, bisa disaksikan secara online setiap kegiatan yang dianggap strategis. Saya kira tidak semua lembaga bisa melakukan itu. Keren. Siap. Ya Pak, ini pertanyaan terakhirnya Pak ya. Kira-kira dari pembahasan yang disampaikan oleh teman-teman tadi di aula, kira-kira apa nih Pak yang kira-kira bisa diambil dari sini untuk diterapkan di UI 3 itu Pak? Saya kira banyak ya, karena memang kita sekali lagi masih tahap fondasi ya. Pertama kami ingin melihat secara persyaratan administrasinya seperti apa, banyak dokumen yang harus dikumpulkan dan macam-macam. Tapi selebihnya itu adalah kalau saya lihat komitmen dari pimpinan ya. Saya lihat itu kok ini bagaimana dia mewarnai zona integritas sebagai sebuah kultur di sebuah lembaga itu memang harus ada role model yang bisa mempengaruhi, bukan hanya dibaca di atas kertas ya, tapi juga bisa disaksikan dan dipelajari bersama, lalu sama-sama mengembangkan ini. Saya kira itu yang paling utama. Dan kemudian selebihnya kita lihat adalah bagaimana konsolidasi yang dibangun di sini sudah terlihat nyata ya, dari mungkin agen perubahannya bekerja secara seamless, tanpa ada keraguan di antara, meskipun orang memiliki SOP masing-masing atau tupoksi masing-masing, tapi begitu ada acara langsung jalan. Menurut saya itu bagus sekali dan mudah-mudahan bisa kami coba pelajari dan kami ikuti. Gitu Mas Dendi. Oke, siap Pak. Pak, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa sambung dengan waktu ya Pak. Insya Allah. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali, atau mungkin secara online ataupun ketemu kita langsung. Saling lihat nanti di program-program kita, di media sosial, di website dan juga podcast kita ya. Oke, siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak diberi kesehatan, semoga apa yang didapat dari sini bisa diterapkan di UI 3. Dan semoga kedepannya UI 3 bisa memperoleh BBM juga. Insya Allah, amin. Itu yang kita harapkan. Siap. Terima kasih. Oke, sahabat inspirasi, selesai sudah pertemuan kita bersama sang inspirator dari UI 3. Kita akan bertemu dengan inspirator-inspirator selanjutnya, tetap di Media Informasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.